Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana partai penentuan Susanto Magaranto, apakah ia berlanjut atau tidak pada FIDE World Cup menghadapi tentunya pecatur Rusia Grandmaster Sergei Azarov. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baik teman-teman, di sini Sergei Putih memulangkah dengan pion G4 dan Susanto Magaranto membalas pion ke C6, tentunya pertahanan karokan. Pion ke D4, lalu D5 dipilih E5 variasi advance pada pertahanan karokan. Gajah ke F5 tentunya terlebih dahulu mengeluarkan gajah lalu ke depan untuk mendorong pion sehingga gajah ini tidak lagi ke depan terhalangi. Kuda ke C3 berlanjut, maka pion G6 saat ini dan G4, langkah yang menarik yang coba dimainkan oleh Putih, di mana biasanya juga kuda dapat aktif teman-teman, atau bahkan gajah juga aktif, tetapi di dalam posisi ini G4 ini adalah Van der Wheel attack. Tentunya gajah mundur ke G6, lalu kuda ke E2 mengaktifkan diri, C5 saat ini, dan H4 berlanjut juga menjebak gajah ke depan. H5 dimainkan, tentunya membuka ruang bagi gajah. Kuda ke F4 berlanjut, gajah ke H7, kuda memukul pion. Tentunya kuda ini juga ketika aktif meninggalkan juga perlindungan dari pion, sehingga pion memukul pion. Kuda ke B5, kuda ke C6, kuda memukul pion. Di dalam posisi langsung juga kuda memukul kuda dari Susanto, walaupun tentunya kuda mengaktifkan diri untuk juga mempersolid kuda satu sama lain adalah sebuah opsi. Kuda memukul kuda, menteri menerima, barulah kuda ke E7. Gajah ke B5 skak, kuda menutup, maka menteri ke E4 juga dua kali menekan kuda. Menteri ke C7, gajah ke E3 berlanjut, dan A6 saat ini mengusir gajah, dimana juga teman-teman bahwa pion ini juga sedang dipin, tidak mungkin dimakan gajah karena benteng akan tumbang, sehingga simpel saja ke depan. Pion ke C3 mencegah kuda juga aktif ke depan, walaupun ketika di masa depan hitam melakukan rokade. Tetapi sebelumnya teman-teman, di dalam posisi seperti ini ada sebuah langkah yang menarik. Memang bagi manusia cukup sulit mengkalkulasi, komputer memainkan yaitu dengan gajah memukul pion C2 teman-teman. Di mana idenya? Tentunya yang pertama, apabila menteri langsung menerima gajah ini, masalahnya menteri ke A5 skak, waktu yang sama mengancam gajah, jelas di sini keaktifan bagi hitam. Oke, yang kedua, bagaimana jika terlebih dahulu gajah memukul kuda skak, maka menteri menerima. Kita lihat teman-teman, tidak mungkin di sini benteng mengancam karena menteri terancam dua kali saat ini. Menteri tentunya memukul menteri pertukaran. Apabila benteng mengancam gajah, gajah ke-4, di sini wajib untuk benteng aktif ke petak H3 karena apabila dicoba semisal rokade, maka gajah ke F3 ini cukup berbahaya. Pion juga dipastikan akan tumbang. Namun rupanya kita kembali teman-teman. Dan di posisi ini Susanto Magaranto memilih pion ke A6 mengusir gajah, tentunya C3, benteng ke B8 berlanjut, supaya ke depan pion dapat memukul gajah. Gajah ke E2, maka pion ke B5 menyerang menteri, menteri ke F4, dan gajah ke E4 saat ini mengancam benteng, benteng ke H3, maka menteri juga memukul pion, menawarkan endgame, menawarkan menteri. Disepakati oleh Putih, menteri memukul menteri, kuda menerima. Gajah ke D4 saat ini mengancam kuda, maka F6 mensupport kuda. G5 saat ini tentunya tidak mungkin diterima karena kuda akan tumbang. Disinilah teman-teman posisi kritikal di mana Susanto Magaranto salah kalkulasi teman-teman. Kuda ke D3 dimainkan dan ini adalah langkah blunder. Dan Putih juga menemukan opsi terbaik, benteng yang menerima kuda. Karena mungkin harapan dari Susanto Magaranto apabila gajah menerima, masalahnya juga teman-teman meninggalkan perlindungan dari kuda sehingga benteng memukul kuda. Pertukaran terjadi, pion dapat advance, pertukaran pion terjadi, dan juga menawarkan pertukaran gajah. Inilah kira-kira posisi solid yang terjadi. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menunjukkan kepada Anda kuda ke D3. Selain ini, apa yang bisa dilakukan yaitu dengan raja advance terlebih dahulu teman-teman. Pion memukul pion, pertukaran kuda memukul pion saat ini terlihat mengorbankan, sejatinya tidak, karena dengan F4 mengembalikan juga kuda ke depan, dan ini pun posisi yang masih cukup solid. Namun rupanya teman-teman, salah kalkulasi yang dimainkan oleh Susanto Magaranto. Kuda ke D3 tidak dibalas gajah menerima, tetapi benteng teman-teman. Poinnya setelah gajah memukul benteng,
gajah memukul gajah. Masalahnya, inilah masalahnya teman-teman, bahwa kuda ini tidak bisa diterima karena saat ini gajah gigi 6 skak, waktu yang sama mengancam benteng. Oleh sebab itulah Susanto masih mencoba Raja Advance ke F7, maka gajah ke E2 saat ini mensupport kuda. E5 saat ini mengancam gajah, gajah juga langsung ke E3, maka Raja ke G6 mengancam kuda, maka F4 saat ini teman-teman. Dan di sini benteng ke E8 berlanjut, karena apabila lagi-lagi kuda ini diterima, masalahnya pion melakukan skak. Kita lihat, terpaksa juga terjadi pertukaran teman-teman. Oleh sebab itulah di dalam posisi ini benteng ke E8, maka pion melakukan skak, raja menerima sehingga menyelamatkan kuda saat ini melakukan skak, raja ke E6, maka gajah ke G4 skak, raja ke F7, dan H5 saat ini pion juga advance untuk menuju petak promosi. D4 berlanjut mengusir juga gajah, maka G6 skak terlebih dahulu, raja ke G8. Kita lihat teman-teman bagaimana posisi raja ini, dan benteng ini juga menjadi tidak bisa aktif. Gajah ke D7 saat ini mengancam benteng, dan pion menerima gajah, karena saat ini serba salah. Apabila dicoba menyelamatkan benteng, masalahnya gajah akan ke C6 saat ini, dan tidak mungkin pion memukul gajah, karena gajah ke D5 skak, tiada pilihan benteng menutup, maka tentu gajah memukul benteng skakmat. Luar biasa teman-teman, di dalam posisi seperti ini pion tentunya saat ini menerima gajah, maka tentunya simpel saat ini bahwa gajah memukul benteng, juga ancaman skak ke depan tentunya, maka gajah ke C5 masih dilanjutkan, benteng ke D1 juga mensupport ancaman skakmat ke depan, raja ke F8, akan tetapi setelah simpel gajah ke F7, di sini juga Susanto mengeranto menyerah. Karena apa? Tiada hal yang bisa dilanjutkan apabila gajah mundur misalkan, mencegah juga ke depan benteng melakukan skak, masalahnya benteng akan ke D7 teman-teman. Langkah tunggu apa yang harus dimainkan, A5 misalkan, maka kuda ke F5, maka jelas gajah akan tumbang. Apabila saat ini benteng memukul pion, masalahnya benteng memukul gajah, benteng memukul kuda, ada benteng juga langsung ke E8 skakmat. Dan juga opsi yang kedua, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini raja langsung berpindah ke E7, masalahnya kuda akan melakukan skak sehingga raja tidak bisa melarikan diri, juga tentunya dibatasi oleh benteng. Setelah raja kembali, maka benteng ke D8 adalah skakmat. Dan memang harus diakui teman-teman bahwa kekuatan Sergei Azarov tidak bisa diremehkan, karena terbukti pada permainan selanjutnya ia bertemu dengan Arjun Erigaisi dan dapat juga mengimbangi semua permainan teman-teman. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Azarov 95,8% dan Susanto Megaranto 81,8%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.